pujian ini hanya kepadamu-lah kami menaruhkan pengharapan dan kepercayaan kami. Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah tempat perlindungan kami. Hanya kepadamu-lah kami berseru, ya Aba, ya Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat pertahananku.
teduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi juga hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Senang sekali hari ini Selasa 3 Oktober 2023. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian di Doa Fajar Gereja BMC New York. Dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Shalom Ibu Jim, apa kabarnya? Baik semuanya. Ya, puji Tuhan. Posisi di mana nih Bu Jim? Kata. Weh, masih di Jakarta ya. Baik Bu Jim, silakan waktu dan tempat untuk Ibu Jim. Ya, pada pagi hari di Amerika dan sore hari di Indonesia, kita mau belajar bersama-sama mengenai satu tema, yaitu menyerah bukanlah satu pilihan. Saudaraku, di dalam Alkitab, Tuhan mengajarkan 2 hal. Yang pertama, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan yang kedua, bagi Tuhan jangan sampai kita menyerah. Menyerah dengan berserah itu adalah 2 hal yang berbeda. Kalau menyerah artinya kita tidak memiliki daya, tidak punya daya juang, kita tidak melakukan apa-apa, kita menerima segala sesuatu seperti satu nasib, ya tidak ada daya juangnya, ya dan terimalah, tidak ada daya juangnya. Tapi kalau kita berserah, itu kita mempercayakan hidup kita di dalam Tuhan. Dan kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita berserah total kepada apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Masalah dan tantangan dalam kehidupan ini harus kita sadari itu kadang-kadang itu juga memang ada gunanya. Karena
Nggak ada kemenangan tanpa masalah. Nggak ada mujizat tanpa masalah, saudara. Yaitu memang masalah itu kadang-kadang membuat kita tuh bisa mengerti arti hidup ini. Dan melalui masalah itu kita bisa lebih kuat menjalani hidup ini. Lebih membuat kita tidak mudah menyerah setelah kita mengalami pengalaman dalam hidup ini. Saudara, Allah itu tidak pernah mengajarkan kita, yaitu untuk kita itu lelah, terus menyerah. Tapi Allah mengajarkan kita untuk kita tetap bersemangat. Saudara. Berjalan semakin lama, semakin kuat, kata firman Tuhan. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Itulah kehendak Tuhan. Jadi jangan gampang kita tuh membuat satu pilihan, yaitu menyerah. Oleh karena itu saya katakan bahwa menyerah itu bukanlah satu hal yang boleh kita pilih. Menyerah bukanlah satu pilihan. Saudara, sekarang kita mau belajar tips bagaimana supaya kita tidak mudah menyerah. Karena menyerah itu bukan satu pilihan. Jadi kita harus belajar bagaimana. Kita ingat sama Yosafat. Waktu dia menghadapi laskar yang besar, yang menakutkan. Saudara. Yang pertama, supaya kita tidak mudah menyerah, itu ditentukan oleh apa yang kita dengar. Ya, ketika itu datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar besar datang dari seberang laut Asin dan Edom, menyerang tuanku. Maka berita ini membuat Yosafat menjadi takut. Saudara, jika kita ingin supaya hidup kita tidak menyerah, jangan kita menjadi manusia yang sungguh-sungguh mendengarkan apa kata orang, ya, sesuatu gosip, sesuatu yang tidak pasti, apa yang kata orang, apa yang orang katakan, saudara. Karena hidup ini bukan tergantung dari apa kata orang, saudara. Hidup ini tergantung dari apa kata Tuhan. Saudara, oleh karena itu dengarkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu kita dengarkan, maka kita percaya firman ini berkuasa mengubahkan setiap hidup kita. Saudara, firman Tuhan ini bukan sekedar cerita, ya, tapi firman Tuhan adalah sebuah kabar baik yang mempunyai manfaat, fakta, yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, ya, dalam keadaan apapun sekalipun dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan berkuasa, sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Langit dan bumi bisa lenyap, tetapi firman Tuhan kekal untuk selamanya. Oleh sebab itu, kita tetap harus prioritaskan firman Tuhan untuk kita dengarkan. Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka saya percaya kalau kita selalu mendengarkan firman Tuhan, kalau kita perhatikan apa yang kita dengar, maka kita menjadi orang yang tidak pernah mengambil satu pilihan untuk menyerah. Yang kedua, kita harus belajar mengambil keputusan yang benar. Ya, kita tahu dan mengerti siapa Allah kita. Ketika Yosafat menjadi takut, apa yang diambil keputusan? Ia mencari Tuhan. Ia menyerukan untuk semua Yehuda berkumpul minta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota dan mereka berkata, Yosafat berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di surga? Bukankah engkau memerintah segenap bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang tahan lawan engkau. Bukankah engkau Allah yang menghalau penduduk tanah dari depan umatmu Israel dan memberikan keturunan Abraham, sahabatmu, untuk selama-lamanya. Yosafat mengambil satu keputusan, yaitu untuk mencari Tuhan. Yosafat tidak berharap pada kekuatannya. Yosafat tidak berharap pada kemampuannya. Tapi Yosafat sepenuhnya berharap dan mencari Tuhan. Karena apa? Karena dia kenal siapa Allahnya. Begitu juga kita. Dalam keadaan kita takut, panik mendengar berita. Keputusan yang kita ambil bukanlah
yang menjadi kepanikan kita. Tapi ayo cari Tuhan. Saudara, saya percaya, saya tahu persis siapa Allah kita. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan. Hanya satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Yang ketiga, kalau kita supaya kita tidak mudah menyerah, punyailah kehidupan untuk berdoa. Saudara, jangan menyerah dan putus asa dalam mencari Tuhan. Apapun keadaan, sehebat apapun persoalan. Dikatakan, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, saudara, dikatakan, kami akan berdiri di muka rumah Tuhan di hadapanmu, dan kami akan tinggal dalam rumahmu. Kami akan berseru dalam kesesakan sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. 2 Tawari itu semua dalam 2 Tawari 20 ayat 1 sampai 12 ya. Oleh karena itu saudara, jangan pernah berhenti dan putus asa ketika Tuhan belum menjawab doa saudara. Tetaplah berdoa, berharap kepada Tuhan, karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Berdoalah sampai Tuhan menjawab doa kita. Dikatakan Yosafat berseru dalam kesesakan sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Berdoalah sampai Tuhan menjawab. Karena saya yakin doa itu besar kuasanya. Tidak ada doa yang tidak didengar. Dan perjalanan doa kita tidak akan diakhiri dengan putus asa. Perjalanan doa kita tidak diakhiri dengan kekhawatiran. Perjalanan doa kita tidak diakhiri dengan kita menangis dan dipermalukan. Tetapi perjalanan doa kita diakhiri dengan mukjizat dan kemenangan. Karena doa itu dikatakan besar kuasanya. Saudara, karena itu kita harus punya kehidupan untuk berdoa. Karena kalau kita tidak punya kehidupan berdoa, kita tidak mungkin bisa dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita tidak punya kehidupan doa, saudara, daging kita ini terus bangkit. Daging kita ini terus semakin kuat. Sehingga kita sukar dituntut Tuhan. Karena apa? Kita sering bangkang, saudara. Dikatakan roh kita ini menjadi kering, roh kita menjadi lemah. Ya, saudara, diisi dengan pengertian-pengertian kita sendiri, diisi dengan nasihat-nasihat orang sekitar kita. Saudara, tanpa kehidupan doa, sulit bagi kita untuk kita berserah. Tapi kalau kita punya kehidupan doa, maka kita mudah berserah pada Tuhan. Karena kita tahu bahwa tidak ada doa yang tidak didengar. Yang keempat, kita harus supaya kita tidak mudah menyerah. Ya, saat kita tidak mampu, saudara, fokus kita harus pada Yesus, bukan pada masalah kita. 2 Tawari 20 ayat 12 berkata, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar sebesar ini yang datang menyerang kami. Tapi kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yosafat katakan, mata kami tertuju kepadamu. Saat dia tidak punya kekuatan menghadapi laskar yang besar, yang menyerang, tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Sering kita alami, kita tidak mengerti apa yang harus kita perbuat. Tapi satu, berbuatlah, biarlah mata kita tertuju fokus kepada Tuhan. Saudara, di saat kita fokus pada masalah kita, tanpa kita sadari masalah itu akan semakin mengikat dan melilit kita. Tetapi di saat kita fokus pada Tuhan, disitulah timbul pengharapan, timbul penghiburan, ada jalan keluar, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Oleh sebab itu, jalan hidup kita fokus dengan mata kita tertuju pada Tuhan. Saudara, hidup ini adalah sebuah perjalanan ya, yang banyak mengalami masalah. Tidak mungkin tidak ada masalah. Tantangan banyak. Mazmur 34 berkata bahwa kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan meluputkan dari semua. Tetapi pada hari ini, sore hari ini, pagi hari di Amerika, kita mau belajar firman Tuhan. Untuk kita diingatkan
jangan mudah menyerah. Menyerah itu bukanlah satu pilihan, saudara. Tuhan ingin kita mendengarkan berita-berita yang positif yang dari Tuhan. Jangan pernah kita putus asa, jangan pernah kita menyerah. Tapi biarlah kita sungguh-sungguh fokus pada Tuhan. Karena jalan keluarnya itu ada di dalam Tuhan. Saudara, kita harus mempunyai keyakinan. Kalau kita mendengar firman-Nya, kita fokus kita pada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita. Jangan pernah menyerah. Firman Tuhan mengatakan 7 kali orang benar jatuh. Ya. 7 itu sempurna, saudara. 7 kali orang benar jatuh. Namun ia bangun kembali. Tapi orang fasik roboh dalam bencana. Saudara sering kita dengar. Dulu saya pernah orang mengatakan sudah masalahmu tuh sudah tidak bisa diselesaikan. Nasi sudah menjadi bubur. Artinya sudah terlanjur, tidak dapat diubah lagi. Nasi sudah menjadi bubur. Semua tidak bisa kembali seperti semula. Seolah-olah bermakna tidak ada harapan. Ya, benarkah demikian, saudara? Tentunya tidak benar. Kita tentu tahunya bahwa memang manusia ini selalu dekat dengan kegagalan. Tetapi bukan berarti kegagalan itu akhir dari segalanya. 7 kali orang benar jatuh, tapi dia bangkit kembali. Saudara, kalau nasi udah jadi bubur, enggak perlu masalah, saudara. Orang mengatakan pada saya, alah masalahmu tuh sudah nasi jadi bubur, enggak ada harapan. Saya berkata, enggak ada masalah nasi jadi bubur. Ditambahi cakwe, dikasih seledri, bawang goreng, kecap asin, kerupuk, saudara. Enak kan, saudara? Meskipun jadi bubur, kan enggak apa-apa, saudara. Oh iya, tapi kan kepengennya nasi. Ya sudah gitu, buburnya jualan nanti. Siapa tahu kamu menjadi ahli, jadi tukang bubur yang sukses. Saudara, dalam kehidupan ini kita mesti punya keyakinan. Di balik kegagalan, pasti ada kebaikan Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan bagi setiap anaknya. Pegang janjinya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah dilihat oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara, ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, dia membawa satu visi yang besar, yaitu Tuhan akan membawa mereka masuk tanah perjanjian. Dia bawa satu visi yang besar. Mereka begitu bersemangat, menyala-nyala ketika melalui perjalanan yang besar itu. Namun, 40 tahun berlalu, mereka terus berputar-putar di padang gurun. Tuhan menguji, membentuk mentalitas mereka sampai siap dibawa masuk pada penggenapan visi Tuhan. Saudara, ternyata banyak yang gugur di tengah jalan. Banyak yang gugur di tengah jalan. Hampir semua generasi lama dari bangsa itu tidak ada berhasil. Cuma Yosua dan Kaleb. Sehingga akhirnya Tuhan membuat generasi baru yang pantang menyerah, yang menerima visi Tuhan. Hal yang sama terjadi dengan Simeon. Saudara ingat Simeon yang tinggal di Yerusalem? Alkitab menyatat bahwa dia seorang yang saleh. Saudara. Memperoleh janji Tuhan bahwa ia akan melihat sang juru selamat sebelum ia mati. Ia akan melihat sang juru selamat sebelum ia mati. Lukas 2 ayat 26. Saudara, selama menantikan, Simeon itu melayani di rumah Tuhan tanpa kenal lelah, ya. Dia setia melakukan apa yang dia lakukan, ya. Dia tidak pernah membuang semua janji Tuhan dalam hidupnya. Sampai satu saat Maria dan Yusuf membawa Yesus ke bait Allah. Dan saat itulah Simeon mengalami penggenapan janji Tuhan. Ia benar-benar melihat dengan mata kepalanya bahwa Mesias telah datang ke dunia. Saudara, mari kita belajar untuk tidak gampang menyerah, ya. Belajar seperti bangsa Israel, seperti Simeon. Visi Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Yang menjadi membuat kegagalan sungguhnya adalah kita. Seringkali kita tuh tidak memperjuangkan. Seringkali kita tidak memegang janji Tuhan. Seringkali kita ini mudah menyerah. Saudara, tantangan pasti ada, tapi kita punya Tuhan yang besar yang menyertai kita. Fokus kita ayo pada Tuhan. Saudara, kalau kita mau melihat mujizat, kita harus berserah penuh pada Tuhan. Kadang-kadang kita masih
punya kemampuan ya, sehingga kita rasanya mau berjuang sendiri ya. Tapi justru yang terjadi apa? Kita menjadi takut, kita menjadi khawatir, kita stres, kita gelisah, kita emosi, bahkan kita tidak mendapatkan jalan keluar. Kita harus bisa berani menyerahkan hidup kita, diatur oleh Tuhan. Setiap langkah hidup kita diatur oleh Tuhan. Ada satu pujian yang mengatakan, setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ya, karena apa? Karena kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Yang kelima, untuk kita tidak mudah menyerah, ya, ingatlah akan kebaikan Tuhan. Kalau kita selalu ingat akan kebaikan Tuhan yang sudah menolong kita, maka kita tidak mudah menyerah. Hal yang perlu kita ingat yang sangat penting. Yang pertama, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang kedua, renungkan kebaikan Tuhan. Saudara, kalau kita ingat kebaikan Tuhan, saudara, kita tidak akan bakal mudah menyerah. Yang membuat Daud melawan Goliat bukan karena Daud itu hebat, saudara. Dia orangnya kecil, enggak bawa senjata, enggak apa-apa, enggak punya pengalaman berperang. Dia melawan Goliat, kenapa? Dia ingat kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan pernah tolong dia, membebaskan dari cakar singa dan beruang. Ingatan itulah yang membuat dia berani melawan Goliat. Ingatan itulah yang dia berani berjalan bersama Tuhan. Saudara, apakah saat ini masihkah antara kita ingat kebaikan Tuhan yang pernah menolong saudara? Ingat kebaikan Tuhan, saudara, maka kita tidak akan dikecewakan. Saudara, Gideon itu kan selalu ketakutan. Kenapa? Dia selalu ingat kekuatan musuh. Dan dia berkata, mana Tuhan? Katanya Tuhan itu baik. Mana keadaanku kok begini? Jangan seperti Gideon, saudara. Mana Tuhan mengingat keadaan buruk? Keadaannya begini, aku sampai sembunyi-sembunyi. Ini keadaanku semakin nggak ketakutan. Karena pas dia ingat yang jelek, saudara. Kalau kita menjadi orang Kristen, duduk manis di gereja, tidak mengalami apa-apa, tidak mengalami Tuhan dari waktu ke waktu, saudara sungguh-sungguh jangan sampai itu terjadi. Ayo kita ingat kebaikan Tuhan. Kalau kita terus tanya, mana aku kok belum sembuh, mana kok ini terjadi kenyataan ini, mana kok ini, saudara, sulit bagi kita mengingat kebaikan Tuhan. Dan kita tidak bisa berserah sama Tuhan. Malah kita berjuang dengan cara kita. Kalau kita mengalami Tuhan setiap hari, di rumah tangga kita, bisnis kita, sekolah kita, maka kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Yang keenam, untuk tidak menyerah pada Tuhan, kita harus percaya dan berharap. Saudara berharap kepada Tuhan dan percaya, disitulah kita bersungguh-sungguh akan mengalami di dalam pengharapan pada Tuhan, tidak akan mengecewakan. Orang yang sungguh-sungguh punya percaya dan berharap pada Tuhan, itu luar biasa. Saudara, kakek, nenek, opa, oma, kita boleh Kristen. Papa, mama kita boleh Kristen. Bukan berarti saudara, anak cucu kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya. Belum tentu. Memang kita dibawa ke gereja, ke sekolah minggu ya. Tapi belum sepenuhnya kita bisa percaya. Karena untuk kita percaya kepada Tuhan, ada perlu pengalaman pribadi bersama Tuhan. Kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena kalau ada orang yang tidak percaya sama Tuhan, saudara, di mana kita bisa lihat? Ke gereja tiap minggu. Tapi dia tidak punya percaya sepenuhnya pada Tuhan. Mana yang kita lihat dari mananya? Kita lihat dari kelakuannya. Kita bisa lihat dari cara dia mengambil keputusan. Dan kita bisa melihat perbuatannya persis seperti orang yang tidak percaya sama Tuhan. Saudara, pengalaman pribadi itu sangat penting. Saudara ingat dalam Alkitab, anak kecil yang buta sejak lahir, ditanyakan siapa yang salah, Tuhan bilang bukan dia yang salah, bukan orang tuanya, tapi anak Allah akan dipermuliakan. Saudara, pada waktu itu papanya bilang,
Saya nggak tahu dia berdosa. Itu orang berdosa kok bisa menyembuhkan ya. Orang Farisi kan mau meragukan. Saya nggak tahu anakku, tanya saja anakku sudah dewasa siapa yang menyembuhkan. Tapi anak itu berkata, aku tidak tahu dia orang berdosa atau tidak. Tapi satu hal yang aku tahu, tadinya aku buta, sekarang aku melihat. Dan tidak ada orang bisa yang memelekkan mata yang buta kalau bukan dari Allah. Ini suatu pengalaman pribadi yang menjadikan dia tidak digoncangkan dengan keadaan. Saudara, kenapa saya beritakan kebenaran ini? Saya punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Saudara, dalam pengalaman pribadi dengan Tuhan, saya selalu ingat kebaikan Tuhan. Jadi waktu saya melihat suami saya sakit, saudara, dokter bilang waktu dioperasi saya suruh tanda tangan karena harapannya ini hidup untuk 10%, saya harus tanda tangan. Tetapi pada waktu itu saya ingat kebaikan Tuhan. Kalau dulu Tuhan pernah tolong saya, maka saat ini juga Tuhan sanggup tolong saya. Oleh bilur-bilur Yesus, suami saya sembuh. Saya tanda tangan, saya tumpangkan tangan dalam nama Yesus. Amin, saudara. Haleluya, sembuh, saudara. Oleh kita harus punya keyakinan, kita harus percaya pengalaman bersama Tuhan. Yang terakhir, ketujuh, kita harus punya mental anak. Ya, orang yang tidak mengenal Allah mencari apa yang dimakan, minum, pakai. Tapi dalam hidup ini Tuhan sudah membuat satu konsep bahwa kamu adalah anak, aku adalah Bapak di surga. Jangan khawatir hari esok. Bapak bilang, makan, minum, pakai, kamu nggak usah khawatir. Kamu harus tahu Bapakmu di surga. Tahu apa yang kamu perlukan. Hidup kita berserah penuh kepada Bapak. Kita tidak perlu survive untuk membuat kejahatan, tipu sana, tipu sini, bohong sana, bohong sini seperti mental anak yatim. Tapi kita harus punya percaya mental anak ada Bapak yang pelihara. Percaya, maka saya percaya kalau kita punya mental, dia Bapak kita anaknya, kita berserah pada dia, maka dia akan menyediakan semua yang terbaik di dalam hidup kita. Amin.